webinar kali ini, yaitu tentang pentingnya korin. Dan alhamdulillah korin saat ini yang sudah lama close order sekarang sudah bisa diorder. Ini kenapa korin ini sangat penting, sehingga kita sangat peduli dalam pengurusan perizinan, sehingga alhamdulillah saat ini korin sudah bisa diorder. Nah, mitra NASA dimanapun Anda berada, sebelumnya ya kita tahu bahwa sebagai gambaran aja kenapa korin ini penting, kita lihat kondisi pertanian saat ini di Indonesia. Kita tahu kondisi pertanian saat ini di Indonesia, ya, kemampuan pertanian khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri ini relatif telah dan sedang menurun dengan sangat besar. Nah, kita masih mengandalkan impor, ya, apalagi impor beras meskipun ini hubungannya dengan politis. Nah, pada waktu ini ya, Indonesia itu berada dalam keadaan rawan pangan. Bukan karena tidak ada pangan, tetapi karena pangan untuk rakyat Indonesia ini sudah tergantung dari suplai luar negeri, dan ketergantungannya ini semakin besar. Ya. Padahal pasar pangan ini amat besar yang kita miliki. Ya, ini diincar oleh produsen pangan luar negeri yang tidak menginginkan bahwa Indonesia itu memiliki kemandirian di bidang pangan. Pada potensi ya pertanian Indonesia, terutama di bidang pangan, terutama produksi padi ini sangat luar biasa. Dan ini memang harus kita pikirkan bersama bagaimana supaya ya kemandirian pangan ya bangsa kita ini bisa kita atasi bersama. Nah, salah satunya sumbangsih dari NASA ya, permasalahan-permasalahan di lapangan yang sampai saat ini sudah kita ketahui bersama ya, kenapa produktivitas terutama pangan kita itu masih rendah. Ini ada permasalahan yang sangat mendasar ya. Ini sekedar apa yang sudah kita sampaikan, kita ulang kembali bahwa permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar kenapa produktivitas pangan kita itu masih sangat rendah. Ya, ini ada permasalahan terutama di sisi tanahnya. Tanah kita ini keras dan tanah kita itu masam. Kemudian tanah kita kekurangan pupuk atau nutrisi atau unsur hara. Kemudian petani itu kurang tahu permasalahan ya, tanah kita juga kekurangan yang namanya zat pengatur tumbuh atau hormon. Dan yang tidak kalah penting ini adanya bahaya residu pestisida kimia. Nah, nanti kita akan fokus di bagaimana cara mengurangi residu pestisida kimia, terutama dalam pengendalian yang ramah lingkungan untuk mengendalikan hama penyakit. Salah satunya kenapa korin ini penting di sini. Ya. Mitra NASA dimanapun Anda berada, ya, permasalahan yang mendasar ini, ya, ini menyebabkan bahwa terjadinya degradasi lahan, tahan yang keras tadi terjadi degradasi lahan. Kenapa ini terjadi tanah yang keras degradasi lahan? Karena C organik tanah ini kurang dari 2%. Kemudian sawah yang intensif, terutama di Jawa ini saat ini, ya, tanah-tanah kita keras, ya, apalagi sehingga terjadinya yang namanya degradasi lahan. Ini C organik kalau di Jawa ini kurang dari 1%. Dan ternyata ya C organik yang optimal ini harus di atas 2,5%. Ini yang terjadi. Kemudian ironisnya kita itu termasuk negara tropika basah yang mana sumber bahan organiknya itu sangat melimpah. Tetapi kenapa C organiknya itu kita sangat-sangat rendah? Ini pasti ada permasalahan-permasalahan yang mendasar. Dan di sini ya sifat biologi tanah ya ini harus kita kuasai betul. Karena apa? Karena sifat biologi tanah ya yang berkaitan dengan C organik ini sangat penting. Untuk apa? Untuk pertumbuhan tanaman. Karena ini bisa meningkatkan aktivitas mikroorganisme. Nah, berdasarkan pengalaman ya sifat biologi tanah nanti hubungan dengan adanya pupuk hayati, kemudian ada pengendalian yang ramah lingkungan, ya, kemudian terjadinya residu pestisida ini, karena ini nanti akan mempengaruhi yang namanya mikroorganisme yang ada di tanah. Nah, sekilas ya mengenai pupuk hayati, ya di NASA ini juga ada pupuk hayati, tapi ini juga masih dalam
pengurusan izin, karena pentingnya pupuk hayati ini juga kita tetap proses terutama untuk tangguh, ya baik itu tangguh probiotik maupun tangguh dekomposer, karena memang manfaat pupuk hayati ini sangat penting karena bisa meningkatkan produksi secara kuantitas, kualitas, dan kelestarian, kemudian bisa mencegah degradasi lahan, memperbaiki struktur tanah, ya, setelah fisika, kimia, biologi tanah, ulang sebentar, kemudian bisa meningkatkan jumlah mikroorganisme dan mempercepat proses mikrobiologis, kemudian bisa mengaktifkan serapan hara oleh tanaman, kemudian menekan soil-borne diseases, yaitu bisa menekan serangan penyakit karena di situ ada mikroorganisme yang berguna bagi tanah, kemudian bisa mempercepat proses pengomposan juga. Nah, fungsi dari dekomposer atau pengurai, ya, ini berkaitan dengan yang namanya detritivore itu apa nanti ya. Ini organisme yang bisa menguraikan bahan organik berasal dari organisme yang mati. Nah, proses penguraian ini oleh organisme yang namanya detritivore. Ya, kemudian konsumen makro, saprotrof karena makanannya lebih besar, kemudian bisa berupa bakteri, jamur, dan mikroba pengurai. Nah, detritivore ini bisa hewan pengurai pemakan sisa-sisa bahan organik seperti rayap, putu kayu, torabak, kumbang, dan memakan bangkai. Nah, ini yang lagi kita pertahankan, ya tangguh, karena ini penting pupuk hayati dekomposer kita, karena mampu merobak bahan organik, bisa menambahkan nitrogen, larut fosfat, penghasil fitohormon, dan penyedia unsur esensial. Ya, kemudian di tangguh dekomposer ini ada bakteri-bakteri yang sangat berguna. Di antaranya ada Azotobacter, Aspergillus, Lactobacillus, Streptomyces, Trichoderma, Saccharomyces, Pathognomoniasis. Ini mudah-mudahan pupuk hayati kita karena penting untuk mikroorganisme, ya ini mohon ya sabar, ini lagi kita pengurusan izin. Nah, mitra NASA dimanapun Anda berada, nah ya, yang berkaitan dengan residu pestisida kimia, yaitu dengan pengendalian yang ramah lingkungan yang sudah kita pernah sampaikan, ini ada jenis-jenis agen hayati. Nah, ini berkaitan dengan pentingnya korin. Ya, posisi korin itu nanti di mana? Ya, pentingnya korin, ya kita tahu bahwa di dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman, hama, penyakit, dan gulma, ini kita dalam pengelolaan hama dan penyakit kita lebih ke pengendalian secara agen hayati dengan musuh-musuh alami. Nah, musuh alami di sini atau agen hayati berdasarkan sasarannya, ya. Kalau hama ini ada jenis predator. Nah, predator itu adalah salah satu hewan yang lebih besar. Contohnya saja, ya, yang menjadi predator misalnya laba-laba. Laba-laba ini bisa memakan wereng, walang sangit, ya. Ini dalam jumlah yang besar. Kemudian untuk tikus kita punya predator yang namanya ular, ya. Kemudian ada belalang sembah, ya. Ini untuk mengendalikan jenis ulat, ya. Kemudian ada jenis parasitoid yang lebih kecil. Kemudian ada patogen. Patogen itu bisa berasal dari jamur, ya, bisa berasal dari bakteri ataupun virus, ataupun juga berasal dari jamur, virus, dan bakteri, ya. Kemudian untuk penyakit, ya kita ada yang cendawan atau jamur. Ada cendawan rhizosferik, ya ini kita di NASA ini punya, ya, untuk perbaikan tanah, ya ini kita punya yang namanya glio. Kemudian bisa fusarium non patogenik. Kemudian yes, ya yes ini dari ragi. Kemudian jamur atau yang berasal dari endofit. Nah, kita punya, ya ini untuk pengendalian, ya ini kita punya yang jamur dari BBR. Kemudian untuk bakteri, ya kita punya bakteri antibiotik atau antibiosis. Nah, posisi korin ini termasuk dari bakteri. Kemudian ada PGPR, ini apa nanti akan kita kupas bersama. Mitra NASA dimanapun Anda berada, ya jenis-jenis agen hayati tadi dari patogen serangga, ya. Ini bisa berasal dari cendawan atau fungi. Nah, cendawan, fungi atau jamur, ya, ini bisa berasal dari Beauveria bassiana. Tadi sudah katakan, kita punya yang namanya BVR. Ini untuk wereng, walang sangit, ya, ini sangat bagus. Kemudian penggerek batang, ya, kemudian kutu-kutuan ini juga.
Kemudian ada Betarisium, ya, Antisopele ini juga untuk orang ini yang berasal dari jamur atau fungi atau cendawan. Kumbang kelapa ini bagus untuk Betarisium. Kemudian yang berasal dari bakteri kita punya misalnya dari Bacillus thuringiensis, ini untuk jenis-jenis ulat, Lepidoptera. Kemudian dari virus, ya, ini ada ini ulat bawang, ya. Kemudian ulat tentara, ya, atau ulat buaya, Podoptera lepidoptera. Nah, dari perbanyakan ini keuntungannya ini bisa perbanyakan cepat, ya, bisa disimpan, ya, ini sangat bagus untuk patogen-patogen. Nah, di NASA kita punya yang namanya BVR, ini kalau yang berasal dari jamur untuk mengendalikan hama atau serangga. Dan Metarisium ini masih dalam proses perizinan. Kemudian, ya, ini salah satu Tombori ora adoh kalau memoloni, ini salah satunya yang kita punya ini di BVR, ya, Trichogramma, ya, dan malang sangit yang terinfeksi BVR. Ini jelasan. Kemudian untuk penyakit, ya, untuk penyakit kita punya yang namanya Trichoderma, Glyphadium, Penicillium, Canidium. Ini biasanya untuk penyakit jamur tanah atau soil atau rhizosphere fungi atau jamur akar atau tanah. Jadi glio ini sangat bagus, ya, diberikan di awal tanam atau sebelum tanam. Karena memang fokusnya itu untuk jamur di dalam tanah. Karena sifat penyakit ini awalnya di dalam tanah, ya. Kemudian ini Biocardium, ya, ini biasanya untuk penyakit ulat tanah seperti Sclerotium roxii pada kacang tanah atau kedelai, Phytophthora capsicum pada cabai, kemudian penyakit dumping off atau Pythium pada berbagai macam jenis hortikultura. Jadi memang Biocardium dan Trichoderma glionya NASA ini memang difokuskan untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam tanah. Ya. Nih. Kemudian yang ragi atau kamer atau dari yes, yang ragi kamer atau yes ini termasuk jenis cendawan atau jamur atau fungi yang uniseluler, itu bersatu, berkembang biak dengan pembelaan dan bentukan tunas, tahan terhadap kelembaban rendah dan filoplan, contohnya Aurebasidium, Rhodotorula, Sporogolimices. Nah, ini Aurebasidium ini untuk mengendalikan penyakit bercak ungu atau bawang atau bawang merah atau penyakit Athenia pori. Nah, di NASA yang berasal dari ragi, kamer atau yes ini belum ada. Kemudian cendawan endofit. Nah, cendawan endofit ini adalah jamur, ya, yang hidup dalam jaringan tanaman tanpa menimbulkan kerusakan pada tanaman inang tersebut. Nah, cendawan endofit ini dapat sebagai agen antagonis terhadap patogen maupun terhadap bakteri. Dan sifat-sifat lainnya, ya, ini bisa berasosiasi dengan tanaman secara kuat. Kemudian hidupnya itu saprofik, ya, antara rendah dan sedang. Kemudian ditularkan ke tanaman lain melalui benih atau bantuan air. Banyak yang tidak untuk spora tidak bisa diindeksi. Nah, kita juga untuk endofit ini belum, ya. Kemudian ini cendawan endofit, ya, ini salah satunya padi itu bisa diambilkan dari Aureobasidium, Nigrospora, Fusarium, Trichonocid, Acremonium, Turfularia, ya, kalau cabai itu ada Nigrospora, ada Hydra steril 1, Hydra steril 2, Conidium, ini sebagai tambahan saja. Nah, jenazah juga belum yang musuh-musuh alami atau agen-agen yang berasal dari endofit ini kita punya. Oke. Nah, kemudian yang dari bakteri antagonis. Bakteri antagonis yaitu bakteri antibiosis, mekanismenya ini kita memproduksi produksi antibiotik. Contohnya yang berasal dari Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis, kemudian kelompok Actinomycetes. Nah, korin ini dalam termasuk bakteri antagonis yang masuk ke kelompok Actinomycetes. Ini pentingnya korin di sini termasuk ke dalam bakteri antagonis, terutama kelompok Actinomycetes. Kemudian ada bakteri antagonis yang berasal dari PGPR, ya, atau Plant Growth Promoting Rhizobacteri. Nah, ini strain tertentu dari Pseudomonas, ya, fluorescens, ya.
kemudian ada Bacillus, ada Aspergillus, Azotobacter. Mudah-mudahan nanti akan mengeluarkan yang belajar dari PGR. Nah, sementara ini kita yang punya adalah bakteri antibiosis, terutama dari kelompok Actinomycetes. Ya. Mitra NASA dimanapun Anda berada, ya, ini satu agen hayati kita, yaitu korin. Ya. Bahan aktifnya adalah Corynebacterium 1,316 kali 10 pangkat 9, ya. CFU per gramnya atau spora per gramnya. Sangat bagus untuk mengendalikan penyakit kresek, gas ataupun jamur. Kemasannya adalah 100 gram. Nah, klasifikasi ya dari korin, korin dari NASA ini termasuk dalam kingdom Bacteria. Ya, termasuk dalam kingdom Bacteria. Kemudian termasuk filumnya ini adalah Actinobacteria. Kemudian ordonya itu Actomycetes, ya, atau kelasnya ada Actinomycetes, ya. Subordernya Corynebacteriaceae, kemudian familinya ini masuk Corynebacteriaceae. Nah, masuk genus Corynebacterium, ya, spesiesnya banyak, Corynebacterium sp, kemudian banyak macam-macamnya spesies, tapi dari genusnya ini dari Corynebacterium. Ini berasal kita ambilkan dari buku Lehmann dan Neumann 1896. Ya. Kemudian agen hayati korin ini kenapa penting? Ya, karena ini bersifat bakteri antagonis tadi, ya, bakteri antagonis, ya, bakteri yang mampu mengendalikan jamur, bakteri yang makan bakteri atau bakteri yang bisa makan jamur, ya, untuk mengendalikan hawar daun bakteri, ya, kresek, blas, bercak daun, ya, BRS, bakteri red strip, kemudian penyakit layu fusarium, akar dada, pupis ini juga bisa. Nah, dosis penggunaannya, ya, karena ini bentuknya serbuk, bisa menggunakan 2-4 gram per liter. Nah, saya juga ada yang cair bisa 5 cc kalau yang cair. Tapi kita punya yang serbuk 2-4 gram per liter. Kemudian waktu, ya, bisa disemprotkan di umur, ya, 14, 28, 42 hari setelah tanam. Ini untuk padi. Kalau sayuran itu paling tidak 10-20 hari sekali. Ya, ini, ya, salah satu pentingnya korin, terutama untuk gejala hawar daun bakteri ini. Penyebabnya adalah Xanthomonas oryzae. Ya, bisa dilihat gejalanya ini, atau penyakit kresek atau hawar daun bakteri. Nah, Xanthomonas ini akan menginfeksi, ya, karena kita ketahanan pangan tanaman padi. Nah, Xanthomonas ini, hawar daun bakteri ini menginfeksi tanaman padi pada semua fase, baik pertumbuhan tanam, mulai persemaian sampai menjelang panen. Ini pentingnya korin di sini. Jadi penggunaannya itu memang sejak awal, karena nanti di daun ini kena, nanti ke batangnya juga kena. Bahkan kalau sudah kena malainya atau yang terkenal dengan penyakit potong leher ini sangat berbahaya. Nah, penyebab penyakit atau patogen ini menginfeksi tanaman pada bagian daun melalui luka daun. Kemudian lubang alami berupa stomata dan merusak klorofil daun. Hal tersebut menyebabkan menurunnya kemampuan tanaman untuk melakukan fotosintesis. Jadi kalau sudah terkena daunnya ini akan mengganggu proses fotosintesis dan asimilasi dari tanaman padi tersebut. Nah, serangan awal yang ini terjadi, ya, pertumbuhan menyebabkan tanaman biasanya layu dan mati. Nah, gejala ini biasanya orang menyebutnya adalah kresek karena daunnya pada klaras. Kalau di sapu itu kresek-kresek gitu. Nah, makanya penyakitnya disebut dengan penyakit kresek karena daunnya pada klaras. Sedangkan pada tanaman dewasa bisa menimbulkan gejala hawar daun, ya, gejala hawar atau blight. Gejala ini dimulai dari tepi daun, kemudian berwarna keabuan, lama-lama menjadi kering. Ya, itu kalau di sapu itu bisa menjadi kresek. Gitu. Bila serangan terjadi saat berbunga, ya, proses pengisian gabah menjadi tidak sempurna, sehingga menyebabkan gabah tidak terisi penuh atau bahkan hampa. Pada kondisi seperti ini, kelingan hasil mencapai 50 bahkan bisa sampai 10%. Ya. Nah, ekologi dari penyakit hawar daun bakteri, ya,
Bakteri Xanthomonas ini sangat penting karena dia mempunyai beberapa patotipe atau ras patogen atau strain. Ya, setiap patotipe ini mempunyai virulensi, yaitu daya tular yang spesifik terhadap padi. Ini berdasarkan antara interaksi inang dan parasit. Nah, patotipe ini dikelompokkan berdasarkan reaktivitas diferensial dengan zoo yang rentan atau kompatibel dan tidak tahan atau tidak kompatibel. Nah, di Indonesia ya, hawar daun bakteri ini telah terdeteksi kurang lebih ada 12 strain penyakit hawar daun bakteri dari tingkat virulensi yang berbeda. Ada strain 3, 4, dan 8 ini yang paling dominan. Ya, ini yang perlu kita ketahui bersama. Nah, bagaimana cara mengendalikan penyakit hawar daun bakteri ini? Ya, selain menggunakan korin, ya, kita yang pertama ini kita kebersihan kebun atau sanitasi terhadap tanaman-tanaman inang. Tanaman-tanaman inang, misalnya gulma-gulma yang ada di dalam tanaman padi ini juga harus kita kendalikan. Kemudian pilih varietas yang tahan, ya, sesuai dengan sebaran ras tadi, strainnya tadi. Kemudian penggunaan benih yang sehat, ini sangat penting. Kemudian dengan tanam jajar legowo, ya, ini juga bisa membantu, ya, karena dengan jajar legowo ini proses fotosintesisnya akan terjadi karena jarak tanamnya rapat, agak lebar, kemudian yang kebarisnya itu rapat, kemudian ada diselingi nanti lebar, ini akan membantu dari proses sisi fotosintesisnya dengan sistem jajar legowo. Kemudian hindari pengendangan yang terlalu dalam. Kemudian pemupukan yang berimbang, tidak hanya makronya saja, tapi berimbang secara makro dan mikro. Tidak hanya berimbang NPK-nya saja, tapi mikronya itu juga harus berimbang. Makro mikronya harus berimbang. Kemudian kebersihan rumput, ya, yang menjadi sumber patogen, ya. Kemudian pengeringan lahan secara berkala. Kalau ada serangan, misalnya, ya, yaitu 1 hari diairi, 3-4 hari dikeringkan, terutama pada daerah yang endemik serangan hawar daun bakteri. Kemudian penggunaan korin yang sudah saya sampaikan tadi, ini 3 kali penyemprotan. Bisa saat perlakuan benih, ya, di umur benih direndam dengan korin, kemudian disemprotkan di umur 28, kemudian di umur 42. Ya, kalau yang cair bisa pakai 5 cc, kalau yang serbuk bisa pakai 2-4 gram per liternya. Kemudian bisa juga 3 kali penyemprotan di umur 14, 24, dan 48 hari setelah tanam. Ya, ini kalau menggunakan korin. Nah, ini salah satu contoh penyakit bakteri daun bergaris tadi yang disebabkan oleh Xanthomonas completis. Ya, ini fase generatif luar biasa ini. Ya, ini yang menyebabkan nanti daun pada melaras beresek. Kalau terjadi ini, ya, kalau sudah mencapai ke daun yang seperti ini, kemudian sampai ke batang, ya, ini proses fotosintesis akan terganggu sehingga pengisian bulir ini tidak akan sempurna. Ya, ini penyakit bercak coklat, ya, ini sama, ya, ini serangan. Kalau serangan berat seperti ini. Kemudian penyakit bercak coklat ini juga sebenarnya, dan penyakit blast atau Pyracularia oryzae ini juga bisa dikendalikan dengan menggunakan korin. Ya, ini lama-lama daun seperti ini, ya, kemudian batang pada patah seperti, kemudian ada penyakit leher akar atau potong leher seperti ini. Ini akan patah sehingga posisi male ini tidak akan terisi secara sempurna karena gangguan proses fotosintesis, sehingga pengisian bulir tidak sempurna. Akhirnya bulirnya itu menjadi hampa, maling apa. Inilah yang disebut dengan penyakit potong leher, ya, atau orang Jawa menyebutnya penyakit betekek. Ya, ini. Kemudian ini yang disebut BRS tadi adalah penyakit bakterial red stripe, ini juga sangat berbahaya. Insya Allah dengan menggunakan korin ini bisa kita kendalikan sejak awal. Kemudian punya apalagi kalau sampai ke ini busuk pelepah seperti ini, ya, ini luar biasa. Atau disebut oleh Sarcophagium oryzae, ya, ini jamur, ya, ini luar biasa busuk pelepah, ini bisa menyebabkan gagal panen.
Nah, itu yang perlu kita ketahui bersama, pentingnya korin. Memang korin ini disetting terutama untuk bagaimana kita mencegah supaya kerawanan pangan, terutama untuk tanaman padi yang notabene yang paling berbahaya ini adalah jenis-jenis penyakit yang menyerang tanaman padi, terutama hawardon bakteri yang paling banyak atau kresek, ya, atau yang kalau sudah sampai ke potong leher atau busuk pangkal atau orang Jawa menyebutnya ketekek, ini bisa menyebabkan ya pangan kita, padi kita jadi tidak berproduksi. Ya, ini pentingnya korin di sini. Ya. Mitra Nasa dimanapun Anda berada, ini secara sederhana kalau kita pengen mengendalikan secara hayati, pengen mengendalikan secara hayati dengan menggunakan korin atau dengan menggunakan agen-agen hayati yang lain, yang perlu diingat di sini, yang wajib diberikan di sini, ya, bahwa penggunaan bahan organik ini hukumnya adalah wajib, ya, karena bahan organik ini nanti yang akan menimbulkan ya, mikroorganisme yang akan tumbuh di situ, ya, salah satunya dari bakteri korin, ya, Corynebacterium, kemudian dari Bryopodium, Trichoderma yang ada di situ, sehingga penggunaan bahan-bahan organik, ya, produk-produk organik ini hukumnya wajib. Kemudian kita bisa konservasi atau melestarikan atau secara melindungi, ya, kita tidak boleh membakar jerami karena secara tidak langsung, tidak membakar jerami ini kita akan melestarikan musuh-musuh alami yang ada di situ, ya, sehingga kita bisa menyelamatkan serangga yang terinfeksi, terutama kalau BVR yang ada di dalam daerah di dalam jerami tidak kita bakar, sehingga BVR-nya itu akan bisa kita selamatkan, ya. Kemudian kita bisa mengintroduksi, ya, atau menambah bahan tanah atau kandungan mikrobia yang tinggi, misalnya tanah di bawah rumpun bambu ini bisa kita tambahkan kalau kita punya tanaman-tanaman yang notabene terkena serangan-serangan penyakit. Kemudian perakaran rumput gajah ini juga bisa ditambah, atau kita bisa mengintroduksi musuh-musuh alami, salah satunya dengan menggunakan korin, kemudian Bryopodium, ya, kemudian menggunakan Giberella bassiana, ya. Ini salah satu agen-agen hayati yang sangat membantu petani-petani kita, ya. Mungkin itu, ya, kenapa pentingnya korin, ya, di sini, ya. Yang pertama, ya, korin ini salah satu musuh alami dari penyakit hawardon bakteri atau kresek atau potong leher atau penyakit blast, ya. Tapi biasanya petani menyebutnya penyakit blast sangertinya itu penyakit apa, itu penyakit blast. Tapi dilihat dari gejalanya itu dari awal itu sudah kresek, melaras. Nanti kalau menyerang ke batang ini biasanya orang menyebutnya penyakit dengan penyakit blast karena ada gejala-gejala seperti kemerahan-kemerahan, Pak. Ya. Itu pentingnya korin. Kemudian insya Allah dengan penggunaan korin ini bisa mengurangi, ya, serangan-serangan yang penyakit yang ada di tanaman padi. Tidak hanya di tanaman padi, tapi untuk jenis tanaman-tanaman hortikultura yang lain, korin ini juga sangat bagus digunakan untuk penyakit akar gada, ini juga sangat bagus. Nah, mitra Nasa dimanapun Anda berada, salah satu korin yang penting, ya, kalau kita ingin berbudidaya, kita harus tahu, ya, yang diperlukan tanaman itu apa. Ya, tanaman itu kan butuh iklim. Ya, iklim yang seperti apa yang dibutuhkan tanaman? Ingin iklim yang sangat cocok, ya, ada sinar matahari cocok, ya. Kemudian musim hujan, musim kering, ya, kita harus tahu ingin nanam apa, ya. Kemudian air ini juga sangat penting. Apapun pupuk yang kita berikan, kalau tidak ada air tidak akan bisa diserap oleh tanaman, ya, ini. Karena air ini bisa menyebabkan kelembapan, bisa menetralkan suhu. Air ini sangat-sangat penting, ya. Kemudian tanah, ya, tanah yang bagaimana yang dibutuhkan tanaman, ya, tanah yang gembur. Tanah yang gembur itu yang bagaimana?
Tanah yang gembur itu yang kandungan bahan-bahan organiknya itu luar biasa, mikroorganismenya banyak. Nah, biasanya tanah yang gembur notabene kandungan bahan organik banyak. Ya. Kemudian tanaman butuh apa? Pupuk. Ya, tanaman butuh pupuk. Ya, pupuk yang bagaimana yang dibutuhkan tanaman? Pupuk yang berkualitas. Nah, pupuk yang berkualitas itu yang bagaimana? Ya, pupuk yang berkualitas itu yang harus mengandung nutrisinya lengkap, umak-umiknya lengkap, unsur makronya lengkap. Ya, ada hormonnya, ada enzimnya, ada asam-asam organiknya, dan ada juga mikroorganisme. Ini ya, cari pupuk yang berkualitas yang baik. Kemudian tanaman juga bibit, cari bibit yang berkualitas. Kemudian gunakan pestisida. Ya, pestisida bisa digunakan. Salah satunya menggunakan pestisida yang ramah lingkungan. Ya, dengan menggunakan agen-agen terapi atau pestisida yang organik. Ya, ini yang diperlukan oleh tanaman. Insya Allah, ya, dengan pemberian ini kita tahu apa yang diperlukan tanaman, iklim, air, tanah, pupuk, bibit, pestisida yang ramah lingkungan, kalau tanaman kita akan kuat. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya. Pertemuan webinar pada pagi hari ini, ya, kita mengupas pentingnya korin.